Ya. Nah, kenapa Pak pakai media ini? Karena di dalam materi kita hari ini, yaitu kita akan membedakan bunyi alam dan bunyi buatan. Ya. Nah, untuk itu maka ada beberapa media gambar yang Pak tayangkan di sini. Yang pertama ini adalah gambar apa ini? Kalian tahu tidak? Ya. Oh, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya. Kemudian yang kedua ini gambar apa nih? Ini gong rote. Kalian bisa pukul gong? Bisa. Ya. Kemudian yang paling di bawah ini adalah ini yang ini sasando. Ya, sasando. Ini mereka buatnya pakai alat, bahannya adalah lontar dengan batang bambu. Jadi ini adalah sasando rote. Ya, karena sasando ini bisa ada di mana-mana. Yang ada hanya di rote saja, ya toh? Nah, kalau gong ini ada di mana-mana. Di sabu sana juga ada, timur sana juga ada. Ya, tetapi kalau sasando tidak ada di mana-mana, hanya ada di rote. Ya? Nah, jadi semua bisa lihat. Nah, kalau begitu ya. Siapa bisa tulis? Siapa bisa tulis tambur? Ya, Jonet. Tambur. Ya. Bentuk tepuk tangan itu dia dulu. Kemudian yang berikut, siapa bisa tulis gong rote? Ganti yang lain, ya. Ya, Nona. Gong rote. Tulis. Gong rote, bukan go rote. Gong. Bisa tidak? Nah, itu. Ya. Kemudian yang berikut. Rote. Ya. Ya, siapa bisa tulis sasando? Yang lengkap sasando. Ya, harus. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Nah, kemudian Pak akan menjelaskan. Kalian amati baik, karena setelah ini Pak akan tutup dan Pak akan tanya ulang apa fungsinya, ya. Jadi kalau tambur itu biasanya dibunyikan
dibunyikan dengan cara dipukul. Kemudian gong juga sedemikian, dibunyikan dengan cara dipukul. Kalau sasando itu beda. Sasando itu dibunyikan dengan cara dipetik, ya toh? Ya tidak? Nah, dipetik. Nah, karena ada bunyi alam dan ada bunyi buatan, maka bunyi buatan itu adalah bunyi yang dilakukan oleh manusia. Sekali lagi Pak ulangi, bunyi buatan itu adalah bunyi yang dilakukan oleh manusia. Seperti tambur, gong, dan sasando. Dan masih ada lagi alat yang lain. Kemudian ada bunyi yang terjadi karena alam. Bisa terjadi karena alam. Misalnya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Nah, dengan baik-baik. Bunyi bisa kedengaran karena terjadi alam adalah misalnya guntur. Kamu tahu guntur tidak? Itu siapa yang buat? Tidak tahu yang buat, toh? Dia terjadi dengan sendirinya karena itu adalah kondisi alam. Nah, seperti apa lagi? Selain petir apa lagi? Ya? Hujan. Ya. Kilat. Apa? Ya, gempa. Itu juga bunyi. Ya, dan lain-lain. Itu adalah bunyi yang terjadi secara alami. Tidak dibuat. Atau ada yang bisa buat ini gontok, bunyi gontok. Ada yang bisa buat? Tidak bisa toh. Itu terjadi, biasanya terjadi itu pada musim-musim hujan. Kalau gempa itu dia terjadi karena ada pergeseran lahar yang biasanya terjadi di kaki gunung. Nah, jadi kalian harus tahu bahwa bunyi itu ada yang bisa terjadi secara alami dan juga ada yang bisa terjadi karena buatan manusia. Nah, apakah kalian sudah bisa memahami ini? Sudah bisa atau belum? Ya? Sudah semua atau belum? Karena Pak akan tanyakan dan sebentar Pak akan berikan tugas. Ya. Jadi betul-betul anak-anak harus pahami dan memahami. Pak ulangi sekali lagi. Kita belajar berkaitan dengan bunyi, maka bunyi ini bisa terjadi secara alami dan bisa juga terjadi karena dilakukan oleh manusia. Ya, nah, sesuai dengan apa yang kita sama-sama amati, bunyi yang, Pak ulangi, bunyi yang terjadi secara alami, seperti contohnya petir, kilat, hujan, gempa, ya, angin putih beliung itu, ya. Kemudian dia terjadi karena buatan manusia, seperti gong, lambung, sasando, seruling,
Kita. Organ. Ya. Itu kan semua itu kan bisa berbunyi kalau dilakukan oleh manusia. Ya. Dilakukan oleh manusia. Oke, baik. Jadi untuk kita Pak harapkan kalau bisa, harapan Pak kiranya karena ini kita mau masuk dalam ulangan tengah semester ya toh. Nanti hari Senin kita sudah ulangan tengah semester atau ulangan tengah semester ganjil punya toh. Ya toh? Nah, jadi materi-materi seperti ini kalian harus betul-betul belajari dan memahami. Nah, kemudian waktu itu dia berjalan terus. Dan kalau misalnya ini hari kau tidak ikut dengan baik, ya, kau tidak ikut secara full, maka nanti teman-teman yang lain karena dia menghayati, dia mengikuti dan lain-lain, maka pasti dia punya hasilnya bagus. Sementara anak-anak ikut hanya setengah-setengah, tentu pasti hasilnya juga setengah-setengah, ya? Seperti menulis suku kata atau kata. Kalau Pak Ibu Guru suruh tulis selamat siang, terus ditulis tidak lengkap, itu berarti bahwa dia belum betul-betul memahami akan suku kata dan kata. Kalau huruf sih pasti semua bisa ya toh, dari A sampai Z itu bisa toh, bisa. Baik itu dalam pengucapan maupun secara menulis itu pasti semua bisa. Tetapi di dalam menulis kata dan suku kata tadi saja masih ada yang kurang, ya, masih ada yang kurang. Rote de tarurete, ya. Jadi Pak harapkan supaya bisa memahami, ya, karena kendala yang anak-anak hadapi yang selama ini Pak Ibu Guru Pak nikmati dan Pak alami, ternyata ada yang membacanya itu masih minatnya masih sangat rendah, seperti 3 orang ini, ya, seperti 3 orang ini. Michael, pikir lihat sini. Nah, justru karena Pak sudah analisis bahwa kebanyakan mereka di rumah itu tidak pernah belajar, ya, tidak pernah. Nah, Pak juga sudah komunikasi dengan orang tua bahwa di rumah tolong untuk bisa memperhatikan waktu belajar anak di rumah, dan kalau bisa membantu untuk mengejak kasih, misalnya A B A baca A, ya toh, ya. B I baca I, padi, ya toh. Sudah bisa begitu belum? Sudah? Pikir, sudah? Jadi kalau kalian bisa mengeja, menggabungkan kata dan suku kata, maka pasti sampai semester 2 kalian sudah bisa lancar, ya, semua. Nah, jadi di dalam materi pelajaran
Tentu banyak sekali yang perlu anak-anak lakukan, ya, perlu anak-anak lakukan, yaitu nanti Pak akan kasih tugas, memberikan tugas untuk adik-adik bisa kerja, ya, sebagai bukti bahwa sebagai bukti sampai di mana pemahaman anak-anak, ya toh? Karena kalau Pak tidak berikan tugas dan Pak tidak memeriksa, maka Pak tidak akan tahu sampai di mana pemahaman tentang materi kita hari ini, ya toh? Nah, tadi Pak bilang bahwa kalau selamanya biasanya kalau kalian tidak memperhatikan Pak di sini, maka terakhir nanti tidak bisa buat apa-apa. Ya tidak? Ya tidak? Ya. Jadi kalian itu betul-betul harus memahami dan mengikuti apa yang disampaikan. Ya. Karena kalau tidak, maka hasilnya nanti seperti yang diharapkan. Ya. Baik. Kemudian yang berikut, Pak mau tanya. Di dalam menulis kata dan suku kata semua lancar? Semua lancar belum? Karena Pak sudah kelompokkan ada beberapa orang, itu berarti itu tandanya bahwa belum bisa dan perlu ada bimbingan. Nah, Pak mau bimbing yang 3 orang dong. Pak mau bimbing yang 3 orang. Coba kau lo ambil buku dulu. Buku tulis mana? Pakai pensil juga ya. Supaya mudah, kalau salah bisa dihapus. Mas aku tidak bawa pensil lagi. 3 ambil. Pikir duluan, San. Ya. Sedang cepat. Coba adik pikir, tulis saya. Tulis SA, tulis SA YA Y itu ini A. Ya, SA sa YA ya, baca sa kuat saya. Ya, saya. Coba tulis lagi. Adik. ADID tambah K. D I adik. Sudah? Adik tulis D. D. Ini D ini. I K. Ya, baca A ulang. A dari A dulu.
Kakak. K-A-K. Masuk. Ya, tiga orang ini perlu di rumah. Nanti Pak kotor ulang dulu. Ini tulis di bawah lagi, di bawah supaya jangan ini. Nanti habis waktu. K A K K A, ulang lagi, K A K K A tambah K. Ya, itu bacanya. Ulang bacanya kakak. Tulis sekali lagi. Bapak. B A B apa tambah K, bapak. B A tambah K. Ya, baca bapak. Bapak. Ya, ini lagi. Tulis mama. M-A-M-A. M. Tahu tulis M. Ini M ini. A. M lagi. A. Ya. Baca mama. Ulang, kuat. Mama. Ya. Ya. Jadi tiga orang ini betul-betul harus fokus ya, karena kalian belum bisa ini. Ya, Pak pindah di sini. Dan sampai ini juga masih hal yang sama. Coba kau tulis makan. Makan. Nah, coba lu. Semua siap-siap taruh alat tulis di meja ya. Tulis. Tulis. Senang membaca. Senang. Senang membaca. Ya. Sergio, tulis. Makan kue pisang. Kue pisang. Pisang. Iya. DP. Kenapa? Kasih kenapa?
sini. Lu kenapa kan? Oh, tungguin Hans. Biar ditulis. Kakak saya. Ini lagi. Nama saya Budi. Nama saya Budi. Ya. Berikut. Tulis. Pensil mana? Tulis. Pasar. Ya. Tulis sekolah. Ya. Tulis. Masak nasi. Masak nasi. Ya. Ini. Minum teh. Minum teh. Ya. Ya. Berikut. Saya menulis. Menulis. Ya, cukup. Nah, sekarang Pak mau tanyakan pada kalian. Ya. Masih kelihatan? Masih kelihatan? Ya. Nah, kita berpindah kepada alat yang dipakai. Kalau misalnya kalian tahu tambur ini kalau biasa dipakai dibunyikan itu dipakai apa? Pukul dengan kayu. Biasanya yang pukul tambur ini berapa orang? Dia pakai kayu berapa? 2. Ya, 2. Tangan kanan dan kiri. Yang nanti teknik permainannya adalah dia menyesuaikan dengan bunyi gong. Itu teknik kelincahan tangan itu. Dia sesuaikan dengan bunyi gong. Nah, berarti cara membunyikan tambur itu dengan kayu atau rotan dengan cara dipukul. Disesuaikan dengan disesuaikan
disesuaikan dengan bunyi musik. Ya, kemudian yang berikut. Gong ini juga dibunyikan dengan kayu. Dengan cara dipukul. Nah, gong ini biasa dipukul oleh berapa orang? Pak Ulami, jumlah gong ini ada berapa? Kamu tahu? Yang gong kita punya gong sekolah berapa? 5. Berapa? 6. 3. Coba kalian hitung. Gong mai itu ada berapa? 3. Kemudian gasa itu ada 2. Jadi seberapa? 5. Ya. 2 tambah 3 sama dengan berapa? 3 tambah 2 sama dengan berapa? 5. Tambah gong leko 2 berapa? 7. Tambah gong ana 2 sama dengan berapa? 9. Ya, jadi gong itu roti itu jumlahnya 9 gong yang bisa dipukul oleh 9 orang, tetapi juga bisa dipukul oleh 7 orang atau 5 orang. Tergantung dari lihainya orang bisa memainkan, ya toh? Nah, kemudian kita pindah pada yang berikut, yaitu cara memainkan sesama. Nah, cara memainkan sesama ini dengan cara dipetik, ya toh? Dia sama diputar, dipetik. Nah, jadi dia itu cara memainkannya dengan cara dipetik yang dimainkan cukup hanya 1 orang. Ya. Nah, jadi kalian sudah bisa, Pak akan tanyakan ulang, ya. Karena Pak akan kasih lewat, Pak akan tanyakan ulang media-media yang Pak pakai hari ini, yaitu yang pertama adalah kartu huruf, ya, kartu huruf A sampai dengan Z. Kemudian kata, suku kata dan kata, ya toh. Nah, kenapa Pak pakai ini? Karena memang kalian anak-anak belum bisa membaca lancar dan juga menulis kata dan suku kata itu belum bisa. Dan untuk itu maka perlu kalian mengamati. Anak-anak harus mengamati, betul-betul mengamati. Misalnya perbedaan antara huruf Ki dengan huruf Z. Karena perbedaan Z dengan S itu kan hampir sama, toh? Ya. Nah, kalau kau tidak perhatikan, maka tentu pasti nanti dalam tulisan itu akan salah. Seperti Ki dengan G, ya. G, kalau G kecil dia mirip hampir sama, toh? Harus hampir sama dengan Ki, toh? Ya. Nah, justru itu maka perlu kalian harus membedakan yang baik. Ya. Nah, sehingga dalam penulisan kata dan suku kata itu betul-betul kalian harus memahami, ya. Ya. Nah, yang berikut. Kenapa Pak harus pakai media yang menggunakan gambar alat musik?
Ya. Kenapa harus pakai ini? Karena itu berkaitan dengan materi kita adalah membedakan bunyi alam dan bunyi buatan. Nah, sekali lagi Pak kasih ingat bahwa bunyi buatan itu adalah bunyi yang dibuat oleh manusia. Sedangkan bunyi alam itu adalah bunyi yang terjadi secara alami yang tidak dibuat oleh manusia. Nah, contohnya masih ingat, adik-adik masih ingat? Anak-anak masih ingat tadi Pak bilang apa? Bunyi yang terjadi secara alami seperti apa? Bunyi apa? Ya. Terus apa lagi? Nah, terus apa lagi? Ya, apa lagi? Badai, ya. Banyak ya. Yang bunyi alam ini banyak sekali. Ya. Nah, jadi harus ingat. Kemudian yang bunyi secara terjadi karena buatan manusia itu adalah seperti yang ada di papan. Nah, gong ini kalau dia gantung saja di situ, dia tidak mungkin dia bunyi sendiri. Ya toh? Ya. Dia harus dipukul oleh manusia, disentuh oleh manusia dulu baru dia bisa menghasilkan bunyi. Nah, alat tradisional ini ukus gong dan tambur ini biasa dipakai pada acara-acara adat rote, ya, adat rote, baik itu di hari, ya, di hari-hari kebesaran misalnya pada penjemputan pejabat atau ya itu pejabat, namanya pejabat publik termasuk bupati, termasuk dewan. Biasanya dipakai untuk penyambutan dan juga biasa dipakai pada acara-acara keluarga, ya, misalnya orang mati, orang nikah, ya. Nah, jadi ingat fungsinya itu harus betul-betul dipahami, caranya juga harus betul-betul dipahami. Nah, sekarang Pak suruh kalian tulis di buku masing-masing, lalu Pak periksa. Ya. Tulis di situ nomor 1.
Kemudian 2, tulislah 3 contoh bunyi buatan. Ya, silakan cepat. Langsung. Langsung. Terus Pak akan periksa. Supaya Pak mau tahu kalian betul-betul bisa menulis atau belum. Kalau salah huruf, Pak kasih 0. Ya, kalau salah. Kurang huruf. Harus lengkap. Kerja dalam hati, jangan bersuara keras. Tulis dalam hati. Supaya yang lain jangan dengar, yang lain jangan menyontek, ya toh? Kerja percaya diri. Ya. Hah? Nomor 2 itu tulislah 3 contoh bunyi buatan. Bunyi buatan. Cepat. 3 orang cepat. Yang ini 3 orang ini. 3 orang ini pasti. Ya. Cepat. Kita waktu lagi 15 menit. Nah. Nomor 2 tulislah 3 contoh bunyi buatan. Sudah? Sudah habis? Sudah semua? Sudah? Nah, tunggu semua habis dulu karena kita punya waktu tinggal 15 menit, ya. Ya. Nomor 2, tulislah 3 contoh bunyi buatan. Sudah? Nah, tunggu semua habis dulu. Ini masih ada yang masih tulis. Sudah? Mana dokunya? Ayo, belum. Cepat. Ya? Ya, tunggu semua habis karena kita punya waktu masih ada 15 menit. Mana? Sergio punya mana, Sergio? Hah? Mana? Sudah mana?
Ya, kalau sudah semua duduk, tulislah 3 contoh bunyi secara alam. Ya, cepat karena ini kita punya waktu terbatas. Tidak mungkin kita sampai dengan terus sekolah. Ya, sudah? Ya. Nah, karena kita punya waktunya sudah habis, makanya tinggal sampai 10 menit, maka semua sudah yang buku, alat tulis menulis letakkan di meja. Ya, letakkan di meja. Ya, jadi untuk kita mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, maka kita perlu mensyukuri. Dan oleh karena itu kita menyanyi salah satu lagu dengan tepuk tangan. Kira-kira kalian bisa menyanyi, biasa menyanyi apa? Di sini senang tahu? Ya. Sekali lagi, buku alat tulis ini letakkan di meja dan rapi. Lalu semua berdiri. Semua berdiri menyanyi dengan tepuk tangan. 1, 2, 3. Sini tenang, sana tenang, anak-anakku tenang. Di sini tenang, sana tenang. Saya istirahat, kaki tenang-tenang, tangan dilambai-lambai, timbul digoyang-goyang, tangan kaki tenang-tenang, tangan dilambai-lambai, timbul digoyang-goyang, tangan. Kurang semangat. Yang semangat. Bila perlu pakai gerakan, bisa? Bisa. Bisa? Ya. Pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Di sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, sana senang, nah Yesus di hatiku. Kaki senang-senang, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki senang-senang, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Ya. Tadi kita memulai dengan berdoa, maka kita mengakhiri juga dengan doa. Siapa yang lebih berdoa? Siapa? Yang tadi sudah tidak bisa dia lagi, ulang ganti lain. Siapa? Ya? Kau tidak bisa? Nah, mari doa. Sini. Nah, ayo. Bapa kami di surga, ya. Nah, sebelum kalian dulu kembali dulu. Sebelum kita keluar, Pak ingatkan kembali adik-adik, anak-anak, pulang di rumah tolong belajar yang benar. Ingat, yang pertama itu harus membaca dan menulis. Ya? Ya? Ya.
Jangan lupa itu. Ya. Karena kita waktu habis bangkit berdiri, lalu kita akhiri dengan mengucapkan selamat siang. Ulang, selamat pagi. Selamat pagi. Suara lain. Ulang, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ulang, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, jadi sekali lagi Pak ingatkan, nanti kita bertemu pada hari-hari yang besok dan seterusnya dalam keadaan yang seperti ini sehat selalu dan kita belajar seperti biasa. Ya, silakan.